Oke, Abdul Malik. Tadi kita bicara sebenarnya masalah politik, ini masih kaitan dengan politik. Ini kan sudah periode kedua di DPRD Kota Mataram. Ke depan itu ada misi politik nggak untuk mungkin bisa ke DPR provinsi atau menjadi mencoba berusukan di tingkat eksekutif, begitu seperti apa? Kalau ke arah itu pasti semua orang pasti ada. Akan tetapi itu kan ada mekanisme partai di situ ya. Kami ini sebagai perpanjang tangan partai. Alhamdulillah partai masih membutuhkan sampai dengan saat ini masih di Kota Mataram. Seperti itu. Akan ke depan kalau partai menginginkan kita ke arah sana ya apa boleh buat. Nah itulah makanya kita di politik itu artinya banyak membangun jaringan. Jadi baik jaringan yang sudah di wilayah dapil kita maupun di luar dapil kita. Karena kebetulan saya jadi pengurus partai itu di AMPG, Angkatan Muda Partai Golkar. Dulu? Iya, sekarang ini saya jadi banyak bergaul dengan masyarakat, dengan pengurus-pengurus partai di kecamatan ya, di luar ke dapil saya sendiri seperti itu. Tapi kalau ke arah Masih kesana, kalau di struktur Golkar? ya di saat ini saya masih menjadi sekretaris AMPG, ketua kecamatan Partai Golkar Cakranegara. Nah, karena insya Allah lagi sebentar kita akan musda. Setelah kemarin DPD 1, kita lanjut lagi musda DPD 2. Artinya tentu ini menjadi kepercayaan yang diberikan oleh partai sebenarnya begitu Pak Abdul Malik dipilih sebagai ketua fraksi. Iya, alhamdulillah kami di periode kedua ini jadi ketua fraksi. Di periode pertama awal saya masuk sekretaris fraksi. Oh, sekretaris fraksi. Ya. Di dalam periode pertengahan jalan 2 tahun setengah berubah menjadi wakil ketua fraksi. Di periode kedua alhamdulillah pada tahun pertama menjadi ketua fraksi. Artinya kepercayaan itu dari periode pertama itu sudah ada, karena apa, jabatan sekretaris juga di antara 9 kan pasti ada baik juga gitu kan. Saya sekretaris fraksi, wakil ketua fraksi, jadi ketua fraksi. Artinya jenjang itu kami ikuti, tidak langsung ujuk langsung ketua fraksi, enggak. Jadi periode pertama sekretaris, wakil ketua, langsung ketua fraksi. Oke, berarti dari awal ya. Dari awal. Dari sekretaris, wakil ketua, baru kemudian jadi ketua fraksi. Di ketua fraksi pun di lembaga DPR teman-teman fraksi lain mempercayakan kami sebagai ketua BK. BK itu Badan Kehormatan. Saya ketua BK. Ketua BK juga. Ketua BK. Jadi ketua Badan Kehormatan DPRD. Jadi percayaan itu banyaklah. Sehingga kami jauh-jauh lah. Jangan sampai kepercayaan itu kita menjadi ketua BK, menjadi ketua fraksi. Tidak ribet ngatur DPR ini. Kalau ketua fraksi kan internal. Oke, berarti kan kalau BK ini kan Badan Kehormatan. Badan Kehormatan. Sama halnya hakim di DPR mengadili teman-teman DPR gitu. Kan ini berat. Berat. Pertama mengadili mereka yang lintas partai, bukan di internal partai kita. Kemudian mereka adalah anggota DPR yang notabene memang kita dengar informasinya ya DPR susah diatur gitu. Ya alhamdulillah dengan membangun komunikasi antara pimpinan fraksi, terutama karena saya juga sebagai pimpinan fraksi. Terus yang kedua, komunikasi kami dengan anggota alhamdulillah baik. Yang ketiga adalah doa kami. Jadi kami selalu berdoa jangan sampai sahabat-sahabat kami itu duduk bersama membahas dengan BK. Jadi jangan sampai ada anggota yang berhadapan dengan BK. Itu doa saya. Jadi saya harus lebih baik pencegahan dulu ya, dengan melalui doa sehingga sehingga tidak terjadilah apa yang kita khawatirkan. Jadi kami berdoa jangan sampailah anggota-anggota sahabat-sahabat kami yang di dewan ini berhadapan dan duduk bersama di ruang sidang BK gitu. Sampai saat ini kami belum pernah ada di sidang. Belum pernah ada sama sekali. Dari jabatan berapa? Dari jabatan yang kedua. Oh, dari dilantik dia Agustus 2019. Alhamdulillah kami tidak pernah ada sidang dan permasalahan di lembaga kami tidak ada. Apa cita-cita yang ingin dilakukan oleh Pak Abdul Malik di periode kedua menjadi anggota DPR ini yang belum sempat dilaksanakan di periode pertama? Ya artinya yang pertama adalah apa yang menjadi harapan pertama masyarakat yang tidak tercover di periode pertama, di saat inilah kami itu prioritas yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana menciptakan sebuah sistem biar masyarakat kami bisa
dalam bentuk usaha-usaha yang lain bisa berjualan dan bisa yang lain sebagainya. Karena di dalam program pemerintah itu juga ada di situ yang namanya program hibah, ada juga program bansos. Nah dari situlah kami juga merasa ingin ikut membantu pemerintah menyalurkan program. Nah, jadi masyarakat kami yang di mana di situ ada PKH 1, PKH 2, nah situ kita dorong supaya masyarakat yang di daerah saya khususnya agak merata, Bu, agak ya, merata terutama supaya mereka bisa yang masih dikategorikan di bawah iya, kemiskinan. termasuk pemerintah. Tugas kami bersama pemerintah, karena lembaga DPR ini adalah sekarang ini sebagai penyelenggara pemerintah, itu salah satunya adalah RTLH ini. Rumah tidak layak huni inilah banyak sekali yang ada di lingkungan masyarakat kami. Dan program pemerintah yang untuk mengentaskan kemiskinan melalui Kotaku, Kota Tanpa Kumuh ini bisa kita sinergikan menjadi satu antara lembaga pemerintah dengan lembaga DPRD. Artinya saya lihat pola komunikasi Pak Abdul Malik sebagai anggota DPR, ketua fraksi Golkar, kemudian ketua BK jauh lebih mudah dengan pihak eksekutif. Karena sekarang kan yang berkuasa Golkar begitu di Kota Mataram. Iya, itu syukurnya kami sebagai Jadi komunikasinya agak iya, lebih cepat. artinya kepercayaan masyarakat kepada Partai Golkar yang saat ini saya sebagai wakilnya dari DPR, kepercayaan masyarakat terhadap paket harum yang kemarin itu sudah diwujudkan dalam bentuk Pak Haji Muhammad Iskandar dengan Tuan Guru Mujibur Rahman. Nah, jadi di situ kami sinergikan dari kampanye politiknya yang 10 asa itu, dan di mana kira-kira peran kami sebagai perpanjangan dari partai untuk membackup membantu pemerintah saat ini. Ya disitulah kita bisa masuk melalui program apa, melalui program aspirasi masyarakat, melalui reses, pemerintah melalui musrenbang, kami melalui reses. Nah itu kita sinergikan dan terus kita kawal, karena fungsi pengawasan juga kita ada di situ, fungsi budgeting juga ada di situ, dan fungsi legislasinya ada di situ. Kita dorong melalui Meskipun ketua sebagai wali kota tetap fungsi DPR yang 3 itu, legislasi, budgeting, dan controlling itu tetap dilakukan. Iya, artinya tetap itu. Karena apa, itu merupakan sebuah janji politik ya dari apa yang kita usung kemarin. Kita harus, fungsi pengawasan kita harus kuat. Artinya kita mengawal di mana mungkin titik lemahnya, apakah dia nanti di dalam mengeksekusi sebuah sistem itu perlu pengawasan. Ya, seperti itu. Karena sekarang kan sistem kita ini semua pakai sistem elektronik, artinya kan semua berbasis elektronik semua, baik itu pelaporan, baik itu sistemnya itu ada yang namanya sistem SIPD saat ini, ada yang namanya sistem bagaimana menjadi smart city dan Ini tetap ya melakukan pengawasan, kontrol budgetingnya, meskipun sebagai ketua, sebagai wali kota ya fungsi-fungsi DPR itu tetap dilaksanakan. Iya, artinya Berarti paling kemarin- tidak kita mengingat. Ya, oke. Berarti kemarin pas waktu di pil wali kota itu masuk sebagai jajaran tim sukses yang bekerja keras untuk menangkan paket harum. Iya, alhamdulillah kami dipercaya pada saat itu jadi LO. Jadi kami, karena tidak mungkin semua fraksi akan bisa menghadiri ya. Jadi kita sepakat dengan fraksi, ya kalau bisa 2 fraksi yang hadir, karena kebetulan saya juga dari sisi keluarga anak-anak saya sudah besar, jadi waktu saya banyak lah untuk itu, turun bersama mendampingi bapak-bapak yang 2 ini, Pak Haji Muhan dengan Pak Guru Mujib, menyampaikan visi misinya kepada masyarakat. Akhirnya menang. Iya, Perjuangan alhamdulillah. tidak sia-sia. Iya, alhamdulillah, artinya walaupun perjalanan kita berliku, namun Allah menghendaki kun fayakun jadi. Apa yang paling dirasakan perjuangan oleh Pak Abdul Malik ketika memperjuangkan paket harum kemarin? Artinya di tengah atmosfer antusiasme masyarakat untuk memilih pasangan harum ini, apa yang dilihat oleh? Ya, artinya kami kan dari pasangan harum ini kan sudah tinggal melanjutkan estafet sebenarnya. Karena apa? Karena 10 tahun beliau, Pak Haji Muhan ini kan sudah membangun komunikasi sosial dengan masyarakat. Artinya track record beliau sebenarnya Sudah ada, tinggal kita sekarang penguatan akan dari orang nomor 2 menjadi orang nomor 1. Jadi menurut kami tidak susah, bahkan mudah sekali kami, apalagi Tuan Guru Mujibur Rahman ini seorang anggota DPR 4 periode dan sudah tahu bagaimana beliau berkomunikasi, dan seorang Tuan Guru yang biasa berdakwah. Tapi kalau menurut kami sangat jumlah suara terbanyak lagi. Suara terbanyak di Kecamatan Skarbelo. Jadi dari situlah kita coba, insya Allah lah, hanya tunggu takdir Allah saja. Akhirnya Allah menghendaki jadi. Ke depan apa yang ingin
support bagi pemerintahan paket harum ini oleh teman-teman di DPR, terutama dari fraksi Partai Golkar? Yang ingin kami support yang pertama adalah dari perubahan RPJM ini ya, rencana jangka menengah daerah. Itu artinya Rencana pembangunan kitabnya, jangka menengah ya daerah. itu jadi SOP-nya pemerintah untuk bekerja ke depan 5 tahun ke depan. Ya itulah kami Ini belum kawal ya? pada saat Bahasan RPJMD? sudah Oh, sudah. sudah dari paripurnakan, sudah diserahkan ke DPR, bahkan pansusnya sudah ada. Alhamdulillah kami masuk di pansus. Oke. Wakil ketua pansusnya dari fraksi Golkar, ketua pansusnya dari Demokrat. Walaupun dalam perjalanan artinya untuk menjadi kitab ini kan harus banyak penyempurnaan, baik itu dari masyarakat, akademisi, politisi, birokrasi menjadi satu kesatuan sehingga terbentuklah RPJM ini yang sempurna. Itu yang kami kendaki di pansus, supaya apa yang disampaikan oleh pemerintah, oleh janji pemerintah saat ini waktu kampanye, paling tidak 99% bisa terrealisasi. Salah satunya misalnya tentang fiskal mandiri ini. Bagaimana kita menjadikan daerah kita menjadi fiskal mandiri, ya harus kita punya terobosan. Terobosannya dalam bentuk apa? Yaitu tugasnya eksekutif untuk berpikir. Kami menyiapkan produk hukum daerahnya dalam bentuk perubahan-perubahan perda, dalam bentuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyelenggara yang lain seperti itu. Berarti ada mimpi besar yang pertama harus dicapai oleh paket harum ini, dan itu akan disupport betul oleh fraksi Partai Golkar di DPRD Kota Iya, Mataram. kami harus support secara sempurna, artinya secara keseluruhan, karena ini telah bagian dari kebersamaan kita ya. Hanya bedanya saja ini Pak Ketua kami duduk di eksekutif, kami sebagai fraksi duduk di legislatif seperti itu. Nah, bersinergi sebagai penyelenggara pemerintah ke depan. Jadi kalau kita lihat nih, Pak Abdul Malik, kan sudah clear bagaimana kemudian hubungan antara legislatif dan eksekutif. Artinya bahwa ke depan ini justru, apalagi ketua DPR-nya Golkar juga, Iya. proses-proses pembangunan di Kota Mataram ini lompatannya jauh lebih tinggi dong untuk bisa dilaksanakan. Iya, artinya kita sebelumnya kan beliau berdua ini juga punya mimpi juga tentang Mataram. Jadi bagaimana kita menciptakan Mataram ini menjadi harmoni ya. Nah, itu seperti jargonnya beliau, harmoni, ya itulah tugas kami di lembaga DPR untuk menyiapkan produk hukum dan payung-payung yang membuat artinya supaya pemerintah ini bisa berjalan dengan baik. Seperti apa? Baik kita support. Begitu mengajukan program bahwa APBD ini ya kita dewan membahas. Jadi disitulah kita punya punya kekuatan bagaimana membangun sinergitas antara legislatif dengan eksekutif. Baik, terima kasih Abdul Malik atas waktunya hari ini. Kita sudah disiapkan waktu untuk kita bincang banyak hal, dan semoga ini akan bisa menjadi inspirasi bagi kalangan muda terutama dalam menapaki kehidupannya, dalam berjuang untuk meraih cita-cita dan mimpi-mimpinya. Amin. Bisa sampai ketemu di spesial interview minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.